sukacita buat semua yang Tuhan sudah berbuat. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagian dari berkat Tuhan. Kami percaya kami telah memberikan dengan hati yang bersukacita. Kami menabur di tempat ini Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Biar Engkau memberikan kelimpahan dalam setiap apapun yang dikerjakan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami siap memberikan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Seluruh jemaat sama-sama bangkit dalam hadirat Tuhan. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan kami percaya, Tuhan percaya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu
Hanya Engkau yang sempurna buat hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti keadaan hati kami. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang sempurna, yang sudah menebus hidup kami. Kami bersyukur untuk keselamatan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pemulihan. Kami bersyukur untuk kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Engkau maha sanggup, maha kuasa, Allah yang tak pernah terbatas. Engkau melawat hidup kami Tuhan dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk pembenaran-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Sehingga hidup kami berarti bagi-Mu. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kuduskan hati, pikiran, perasaan kami Tuhan. Kami tundukkan dalam otoritas-Mu Bapa. Berkuasalah Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan kami. Kuat kuasa-Mu yang hebat bekerja atas kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami menyembah-Mu. Engkau baik Tuhan. Sungguh baik, sangat baik Bapa. Mari angkat tangan kita saudara. Bersyukurlah untuk kebaikan-Nya. Bersyukur Tuhan Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau harapan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami. Kami tahu rancangan-Mu adalah hidup dalam damai sejahtera. Bukan kecelakaan dan kehancuran. Bukan kebinasaan yang Kau rancangkan atas kami. Tapi kami hidup dalam kekekalan, hidup kekal. Hidup dalam penebusan. Karya kasih-Mu sempurna atas kami. Bapa, urapi kami Tuhan. Tolong kami Yesus. Jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati menyambut firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi kami. Jamah kami Roh Kudus. Untuk kami semakin mengenal Tuhan. Bapa, taruh hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini Tuhan. Taruh di belakang kemuliaan-Mu. Berbicaralah Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu menyampaikan perkataan-Mu sesederhana mungkin. Supaya umat-Mu mengerti dan melakukan firman-Mu. Semua diberkati, dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Tuhan Yesus baik. Boleh lambaikan tangan shalom. Oh haleluya, semua sehat. Saya rasakan semua diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Amin saudara. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini karena kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita mengalami kasih dalam hadirat-Nya dan kita percaya kuasa Tuhan sungguh memampukan menolong hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, di zaman ini kita sedang menghadapi satu hal yang sangat serius. Bahkan kalau resesi ekonomi, bahkan krisis moneter pernah terjadi di tahun 98. Sekarang pemerintah sedang begitu serius menangani perekonomian bangsa kita.
karena dalam masa ini ada banyak sedang mengalami resesi. Resesi berarti penurunan, bahkan melemahnya ekonomi. Tapi percayalah saudara, apa yang terjadi itu semua seizin Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Bukan hanya Indonesia, bahkan seluruh negara saudara mengalami itu. Baik Jepang, Korea, semua mengalami. Tapi kasih Tuhan tidak pernah kurang. Kasih Tuhan selalu ada dan sanggup hidup kita. Saudara, bencana demi bencana terjadi. Tidak ada orang yang inginkan bencana. Belum lama ini terjadi banjir bandang yang terus terjadi seringkali. Tidak ada orang yang mimpi terjadi seperti itu. Besok pagi tahu-tahu rumahnya sudah hilang, rata tanah. Peristiwa yang mengerikan, orang-orang yang disayangi, dikasihi meninggal dunia saudara. Ya, ketika saya ada sebagai relawan di Nias, khususnya di Gunung Sitoli, di pusat kota itu. Saya menyaksikan ada banyak orang yang terkubur di reruntuhan. Dan saat itu korbannya begitu banyak saudara, ribuan. Sangat mengerikan. Ya, waktu itu dengan relawan-relawan, ya campur dari PMI, dari mungkin sekarang namanya Basarnas, dari TNI, dari Polri, dari Pramuka, dari kami relawan saudara dari gereja-gereja bersatu. Bahkan begitu takutnya sebetulnya saya harus ikut ngangkat mayat yang sudah 7 hari saudara. Wow, luar biasa. Karena berbahaya dari ya bisa virusnya, bakterinya dan sebagainya. Tapi Tuhan tolong bisa membantu pengalaman seumur hidup dan yang sudah rusak jenazah itu. Saudara, kita akan masuk dalam satu firman Tuhan. Memang bagian kehidupan kita seperti hari-hari ini kita terasa di Indonesia bencana itu biasa sepertinya. Ya, kalau dikatakan gempa bumi ya hampir ya sebulan sekali kerasa saudara. Baik dari Pangandaran, dari Jogja, Sukabumi, dari mana saudara. Bisa pokoknya di Pulau Jawa ya kerasa kita saudara. Tapi satu hal ketika terjadi di Cilacap, lebih kerasa lagi saudara. Nah saudara, saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Solusi hidup di tengah badai. Badai termasuk sebuah bencana. Badai itu menakutkan. Badai itu menghancurkan. Kalau ada gambarnya tolong dilihatkan saudara. Kumpulan angin, puting beliung yang besar sekali saudara. Bisa merusak, bisa menghancurkan. Semua yang ada bisa disapu bersih saudara. Dan tidak ada tersisa. Ya saudara sekalian, banyak orang gak menduga peristiwa ini terjadi. Sehingga negara-negara yang terbiasa dengan badai-badai ini, nama badainya cantik-cantik saudara. Ada badai Katrina, badai tapi mematikan. Ya, mematikan sekali. Begitu besar, raksasa. Ya, siapa yang menduga, siapa yang mengira. Dalam kehidupan iman, dalam kehidupan rumah tangga pun bisa terjadi. Badai itu menimpa kita. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menduga kapan itu akan terjadi. Ya, yang akhirnya kita menyaksikan semua porak-poranda, semua rusak, semua berantakan, semua mengalami duka, kesedihan yang luar biasa. Saudara, percayalah, seorang beriman Tuhan ajarkan jadilah seperti seekor burung Raja Wali. Amin. Ketika ada badai, Raja Wali enggak takut saudara, enggak sembunyi. Kalau ayam takut saudara, dia akan sembunyi, dia akan ngumpet. Tapi Raja Wali melihat badai, melihat angin besar, ini kesempatan dia mengalami lompatan yang lebih besar, mengalami tingkatan hidup next level yang lebih luar biasa. Badai bagi orang beriman bukanlah kebinasaan kehancuran, tapi
ada berkat di dalam badai. Setuju, katakan amin. Amin saudara. Ada berkat yang luar biasa di dalam badai. Saudara, badai adalah angin besar yang hanya sementara, sesaat. Badai corona ini saudara, badai masalah yang kita alami juga, percayalah, badai pasti berlalu. Katakan sama-sama, badai pasti berlalu. Saudara sedang menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi tekanan, pergumulan, percayalah, badai itu pasti berlalu. Mungkin sekarang kita sedang berjuang-juang luar biasa, kita berakit-rakit, berenang-renang, kita lelah, kita capek, percayalah, ada saatnya kita akan melihat campur tangan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah. Bukan rencana kecelakaan, tapi rencana hidup saudara penuh harapan. Amin. Ketika bangsa Israel dalam tawanan, dalam pembuangan saudara, rasanya enggak punya harapan, enggak punya masa depan. Tapi Tuhan berkata, aku tahu bahwa engkau memiliki rancangan yang penuh harapan, penuh janji yang pasti dalam seluruh hidup kita. Saudara, walaupun badai itu menghancurkan dan bahkan mematikan, saat badai atau masalah dan pergumulan itu datang, yang penting sikap kita saudara. Kepada siapa kita percaya. Masalah itu gak usah diundang, datang saudara. Masalah lebih banyak datang itu bisa dari luar, tapi bisa juga lebih banyak dari dalam diri kita sendiri. Kalau saudara meminta orang lain berubah, maka saudara tidak akan menemukan kesempurnaan dari orang itu. Karena yang paling benar, perubahan bukan dimulai dari luar, perubahan harus dimulai dari dalam diri kita. Amin. Masalah, persoalan, badai kehidupan, banyak dibuat oleh diri kita sendiri. Banyak orang sakit, menderita, banyak orang mengalami tekanan, depresi, stres, mengalami banyak persoalan, saudara. Karena seringkali sikap hati kita sendiri. Ya saudara, kita nggak usah memikirkan tentang badai. Justru yang penting dari dalam diri kita sendiri, saudara. Mari kita belajar sikap kehidupan orang beriman. Mazmur 121, mulai ayat 1, kita baca firman Tuhan ini. Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kembali ke ayat 1 saudara. Ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur ini sedang mencari solusi. Pemazmur ini sedang mencari jalan keluar. Di mana dia menemukan pertolongan? Banyak seringkali kita terbiasa dari masa lalu kita. Kita mengandalkan orang ini, orang itu, bos ini, punya pangkat ini, punya titel ini, punya kedudukan. Kita bergantung sama mereka. Kita bergantung sama manusia. Gunung sebesar apapun, gunung sehebat apapun, tidak pernah dapat kita andalkan sepenuhnya, saudara. Dari manakah akan datang pertolonganku? Itu pertanyaan buat hidup saudara. Mata kita biarlah melekat kepada sumber pertolongan yang hebat, yaitu Tuhan Allah pencipta kita. Tuhan Allah penyelamat kita, saudara. Dari mana akan datang pertolonganku? Seringkali mata kita hanya tertuju dengan masalah kita. Mata kita fokus kepada persoalan kita yang semakin berat, semakin berat. Masalah semakin dipikir, semakin berat, saudara. Masalah semakin direnungkan, semakin besar. Bahkan masalah itu bisa menjadi monster buat hidup kita sendiri.
Biarlah mata kita tertuju pada Tuhan yang menjadikan segala-galanya baik. Amin. Amin saudara. Maka itu ayat 2 pemazmur mengakui saudara. Pertolonganku ialah dari apa saudara? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Kepada siapa kita berusaha, kita berharap saudara? Latihlah diri kita. Ajar diri kita. Cari Tuhan. Orang mencari Tuhan gak pernah kelaparan. Orang mencari Tuhan gak pernah kekurangan. Singa-singa muda bisa merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan selalu dipelihara. Amin. Orang mencari Tuhan ada dalam perlindungan, dalam jaminan Allah yang sempurna. Ayat 3 lanjut. Firman Tuhan ini luar biasa saudara. Ia, Tuhan, takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kitalah Israel rohani saudara. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Haleluya. Mari saudara percaya akan kuasa kasih Tuhan yang sempurna ini. Hari ini kita renungkan sama-sama apa yang harus kita berbuat supaya kita terluput dari badai. Kita selamat. Badai memang bisa datang, masalah besar mungkin bisa datang, semua bisa menimpa hidup kita, saudara. Seperti murid-murid Yesus, siapa yang menduga? Ketika selesai pelayanan, Yesus mengajar di perahu itu saudara, dan perahunya mulai ke tengah, di Danau Galilea itu tiba-tiba ditimbus angin yang besar, gelombang yang besar, badai menimpa perahu itu dan hampir tenggelam mati semua saudara, hampir saja binasa. Tapi inilah keuntungan orang beriman. Kita punya Yesus yang selalu ada di hidup kita. Kita punya kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita punya Roh Kudus yang menjadi meterai keselamatan hidup kita. Amin saudara. Kehadiran Tuhan, kebersamaan Tuhan, itu jaminan kita sampai masa depan kita. Itu yang bisa kita andalkan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Mari kita belajar. Apa yang harus kita perbuat supaya kita diselamatkan dari setiap badai yang bisa terjadi dalam hidup kita. Pertama, pusatkan pikiran hati kita kepada betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Pusatkan pikiran hati kita kepada betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup kita. Kalau bukan kasih Tuhan, kita mungkin sudah enggak ada, saudara. Ya. Saya dari kecil sudah berulang kali hampir mengalami kematian. Baik waktu tenggelam di sungai dengan arus yang deras. Saya sudah di pusaran sampai di bawah sungai saudara. Dan gelap semuanya, enggak berdaya saya. Tapi tiba-tiba seperti saya seorang malaikat. Seorang manusia yang dipakai Tuhan menjadi malaikat penolong saya. Dia terjun, dia selamatkan saya. Saya diluputkan ketika kecil saya juga sakit, hampir mati. Tapi Tuhan berikan keselamatan. Karena Tuhan punya rencana buat kita semua. Amin. Kita ada sebagaimana ada kita sekarang. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita diberi kesempatan. Kita diberikan waktu untuk kita mengenal Tuhan. Untuk kita mengasihi Tuhan. Kita merenungkan betapa besarnya kasih itu buat hidup kita saudara. 1 Yohanes 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut apa saudara? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Haleluya. Jesus love you. Tunjuk sebelah kanan kiri saudara. Jesus love you. Tuhan mengasihimu. Jesus mengasihi kita.
Dia memberikan jalan keselamatan. Luar biasa. Ketika kita fokus pada kasih Tuhan, pasti kita akan dapat kemenangan, saudara. Jangan pakai cara sendiri. Jangan pakai keinginan, bahkan harapan-harapan sendiri. Jangan pakai daya kekuatan kita sendiri, saudara. Kasih Tuhan yang memampukan hidup kita. Amsal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengingatkan, saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau saudara teringat, aduh Tuhan, masalahku begitu berat. Masalah bisa datang nanti pulang gereja, bisa datang nanti malam, bisa datang besok pagi. Siapa yang menduga, saudara, hidup ini misteri, tapi kasih Tuhan tidak pernah kurang buat kita. Percayalah dengan segenap hatimu, bersandar kepada pengertian, hikmat Allah. Jangan pakai cara kita, pengertian kita, saudara. Tuhan mengajarkan kita segala sesuatu dalam pergumulan kehidupan, selalu bawa dalam doa. Amin. Amin, saudara. Bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Angkat doa-doamu untuk keluarga kita, masalah kita. Supaya penyelesaiannya baik. Supaya penyelesaiannya tuntas, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa menemukan solusi yang paling benar, paling baik. Bawa dalam doa. Terus saudara melekat dengan Tuhan. Melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Melalui puji-pujian yang kita naikkan. Penyembahan kita, doa kita, syafaat kita. Kita melekat. Supaya hikmat Allah, pengertian Tuhan memenuhi kehidupan kita. Saudara, ketika kita meninggalkan Tuhan, kita akan semakin kelihatan bodoh. Ya, coba lihat kalau orang tidak hidup dalam ketaatan, akan kelihatan bodoh, saudara. Karena orang yang tidak melakukan firman Tuhan, sangat bodoh sekali. Lebih jahat dari mungkin yang disebut preman atau apa. Wah, melakukan kerusakan, melakukan kejahatan. Orang taat, orang setia selalu hidup dalam kuasa tuntunan Roh Kudus. Dia akan diajarkan nilai-nilai kebenaran. Hati pikirannya disetir, dikendalikan oleh Roh Kudus yang menjadi sumber hikmat kita. Ya. Yang kedua, biarlah kasih Tuhan menguasai dan menjaga hati kita. Ya, menjaga hati, pikiran, perasaan kita. Kasih Tuhan selalu menjaga. Sehingga perkataan, perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, begitu rawannya ketika orang punya masalah berat, pasti jatuh dalam dosa. Dosa kebencian, dosa kekecewaan, dosa kepahitan, dosa. Banyak sekali. Dibelenggu oleh banyaknya dosa. Sehingga tidak sedikit orang seringkali hidup serasa Tuhan itu enggak ada, hidup ini gelap, hidup ini enggak ada jalan, Tuhan enggak baik, orang jadi kecewa, saudara. Karena apa? Hidup tidak dimulai dengan kebenaran. Hati ini harus terjaga. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati itu tempatnya, pusatnya kehidupan kita. Penentu nasib keadaan kita, saudara. Jaga hati dan kita pasti menjadi pemenang. Ya, saudara, mari kita hidup berpadanan terhadap anugerah Allah, terhadap panggilan kehidupan kita. Perbuatan kita tidak menyelamatkan. Orang mau ditanya, Anda bisa berbuat baik? Oh ya, semua orang bisa berbuat baik. Ada satu agama,
Mungkin kebaikan orang Kristen kalah jauh, saudara. Wah, hebat sekali. Yayasan ini mendunia, saudara. Jadi satu agama bukan Kristen. Baik, saudara. Tapi ingat, kebaikan karena manusiawi tidak berkenan pada Tuhan. Karena orang diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya. Orang diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan usahamu. Kita diselamatkan karena anugerah. Setelah kita diselamatkan, setelah kita nerima anugerah kasih karunia Allah, barulah saat itu perbuatan baik kita berharga. Barulah saat itu perbuatan baik kita bernilai. Karena keselamatan itu harus dikerjakan dengan perbuatan baik. Oh saudara, ketika saudara sudah dalam anugerah Allah, hidup dalam kebenaran, menjadi seperti Yesus, yang lemah lembut dan rendah hati saudara. Oh saudara akan bertumbuh sebagai manusia baru, ceria, senang. Ya. Saudara cari orang baik gampang, banyak sekali saudara. Kalah orang Kristen. Tapi siapa orang yang bisa dibenarkan? Hanya orang yang punya Yesus Kristus. Hanya orang yang percaya Yesus Kristus, itu yang dibenarkan. Kebaikan kalau bersumber dari kebenaran, itulah kemuliaan. Amin. Amin. Jadi kebaikan kita harus bersumber dari kebenaran kita. Karena Tuhan sudah membenarkan. Gak ada manusia sempurna. Ya, jangan sombong. Oh aku sempurna, aku baik, terkenal baik. Enggak, bukan jaminan keselamatan. Tapi jaminan keselamatan adalah dibenarkan, hidup baru, lahir kembali sebagai ciptaan baru. Dan kita menjadi manusia rohani yang terus berbuah-buah kebaikan, kebenaran, berbuah pelayanan, berbuah-buah dalam pertobatan, berbuah-buah dalam kesucian kita. Kita akan terus meningkat. Kita naik kelas di dalam Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan, mataku, mata Tuhan, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Akan ada kelimpahan, akan ada kemuliaan yang tak terbatas. Kita berharga di mata Tuhan. Jangan minder saudara, amin. Jangan kecil hati, tawar hati saudara. Jangan takut, jangan pesimis. Semangat, karena ada Tuhan yang mengasihi saudara. Ada Tuhan yang memberikan pahala. Engkau berharga di mata Tuhan. Banyak orang akhirnya bunuh diri karena merasa tidak berharga lagi, tertolak, terbuang, teraniaya. Tapi kasih Tuhan selalu merangkul kehidupan kita. Puji Tuhan, orang hidup dalam kebenaran pasti diberkati, dipulihkan. Yang terakhir, yang ketiga, Allah mengasihi dengan kasih yang kekal. Kasih Allah adalah kasih yang tak terukur. Betapa panjangnya, lebarnya, luasnya kasih Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Saudara, Dia Bapa yang sungguh mengasihi kita. Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Itu ajaran Tuhan, saudara. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara akan dipulihkan Tuhan. Berubahlah.
Maka itu saya kemarin rubah seperti Matius 11 ayat 29. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Yesus berkata, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini kunci keberhasilan hidup di dunia, saudara. Kalau orang dunia sebaliknya, caranya keras, kasar, jahat, saudara, sombong, itu orang dunia. Tapi orang Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dalam kebenaran, hidup dengan pribadi Kristus. Teladan yang paling benar, sempurna hidup kita adalah Yesus. Sampai nanti kita akan pulang ke surga, kita harus punya target menjadi seperti Yesus. Amin. Menjadi seperti Yesus. Dia mengasihi kita, saudara. Saudara, Tuhan mengasihi kita justru waktu kita berdosa. Roma 5 ayat 8, saudara. Ketika kita melakukan hal yang jahat, ya, akan tetapi ayat ini berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa, saudara? Ketika kita masih berdosa. Semua dosa ada hukumannya. Ada perhitungannya, saudara. Maka itu stop, berhenti, saudara. Daripada nyesal di sana, aduh percuma, saudara. Selama masih hidup di dunia, saudara masih diberikan nafas, diberikan kehidupan, kesempatan saudara hidup benar, hidup bertobat. Tidak kurang kasih Tuhan, Dia nunjukkan kasih-Nya. Karena ketika kita masih berdosa, Tuhan selamatkan kita. Yesus berkorban, mati buat orang kita yang, kita ini jahat, kita ini berdosa, tapi Yesus rela berkorban buat kita. Rata-rata kita semua kalau lihat orang jahat, orang gak benar, aduh bencinya, aduh gemes gitu. Tapi Yesus lain. Tuhan Yesus justru menyatakan kasih-Nya. Bahkan Dia memberi. Maka itu saudara, kalau ada yang membenci saudara, sekarang belajar ya, latihan, berkati saudara. Orang itu gak senang, saudara, kirim capcay, kirim bakso, kirim, wah itu orang pemenang, itu orang hebat di mata Tuhan. Ya, berarti iman saudara hidup. Kita mau menjadi seperti Yesus. Saudara, Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Tuhan tidak lihat apa kegagalan, kekurangan, kelemahan masa lalu kita. Tuhan mengasihi kita, saudara. Ketika Daud pernah jatuh dalam dosa juga. Ketika Daud juga hidup dikejar-kejar musuh-musuhnya. Dikejar anaknya untuk dibunuh. Dikejar Saul, raja untuk dibunuhnya. Tapi Tuhan mengasihi, Tuhan membela. Ketika Yunus juga tidak taat, dia memberontak, dia melawan Tuhan. Dia pergi ke kota yang lain, saudara. Saudara, dia melarikan diri ke Tarsis. Dan Tuhan lemparkan Yunus ke laut dan hidup di perut ikan. Orang dimakan ikan rata-rata enggak hidup, saudara. Tapi karena ada anugerah Allah, ada kasih karunia Tuhan, Yunus tidak mati, Yunus hidup. Itulah besarnya kasih Tuhan. Amin, saudara. Ketika Simson, dia dosa, dia bersalah. Matanya dicungkil, buta semua saudara. Dan tidak ada harapan hidup. Dia tidak punya kekuatan lagi, kasih karunia Allah. Tapi detik-detik terakhir hidupnya, dia minta kesempatan Tuhan. Beri aku kesempatan untuk membinasakan musuh-musuhku. Dia dirantai di tengah-tengah pilar yang besar-besar. Dan kuasa Tuhan bekerja. Terjadilah kekuatan hebat. Pilar itu dirobohkan. Dan semua musuh raja-raja yang menyaksikan lelucon terhadap Simson, semua mati dan binasa. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyelamatkan kita, menolong kita. Seperti anak yang terhilang, ketika miskin sekali karena dosa. Dosa membuat sengsara, saudara-saudara. Dosa membuat kita hancur. Dosa akan membinasakan sampai kita ke neraka, saudara. Anak bungsu ini menangis.
Di kandang babi makan makanan lapar, saudara. Makanan babi aja nggak boleh dimakan. Orang berdosa tuh nggak ada nilainya, lebih bernilai babi daripada orang berdosa. Maka itu bersyukurlah karena kita sudah diampuni, karena kita sudah diselamatkan Tuhan, sehingga saudara bernilai menjadi anak-anak Allah. Anak bungsu ini sadar, aku punya Bapa yang baik, aku punya Bapa yang mengasihi, aku punya Bapa yang bisa diandalkan. Anak bungsu ini pulang dan dipulihkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dia Tuhan harapan kita, kekuatan kita. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku, seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, amin. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan. Oh Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita membuka hati kita hari ini. Pusatkan pikiranmu, hatimu kepada besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dia peduli atas hidup saudara. Jangan saudara takut akan terintimidasi dengan semua masalah. Dia Tuhan yang membela kita. Percayalah, jangan pakai pengertianmu, biarlah pengertian Tuhan, hikmat Allah. Kasih Tuhan menguasai kita saudara. Kasih Tuhan menguasai hati, pikiran kita. Dia mau memberkati, memulihkan kita dengan ajaib. Kita berharga di mata Tuhan. Mulia dalam rencananya. Begitu indahnya masa depan kita. Ketika kita mau hidup dalam kebenaran. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Angkat tanganmu saudara. Tuhan jamah kami. Jamah kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh. Yang lemah dikuatkan. Setiap beban persoalan, bahkan badai kehidupan pun, Tuhan selamatkan kami. Tuhan pulihkan kami. Keluarga kami dalam lindungan Tuhan. Keluarga kami dalam rancangan-Mu Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, Engkau ajaib. Kami berserah padamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih kekuatan-Mu Tuhan.
Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu sempurna atas kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan keluarga-keluarga kami. Pulihkan ekonomi. Pulihkan keuangan kami. Pulihkan Tuhan semua kebutuhan, keperluan hidup kami. Tuhan Kau gembala kami yang baik, yang memelihara, menuntun langkah-langkah kami. Pulihkan kami semua. Berkati kami Tuhan. Berkati kota kami Cilacap. Selamatkan Tuhan. Pulihkan Bapa. Tetap Kau jagai, lindungi kota kami. Bahkan Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau pulihkan, Kau selamatkan Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami. Orang-orang yang dipilih, diutus, dipercaya dalam tugas tanggung jawabnya. Tuhan mampukan. Berikan hikmat, pengetahuan, pengertian-Mu Tuhan. Pengertian-pengertian ilahi untuk mengentaskan Indonesia dari corona. Membebaskan segalanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami memberkati Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Cilacap. Damai sejahtera turun melimpah-limpah atas kami. Kami melihat campur tangan kasih Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih, berkati Ketua PPH, Ketua PPD, Gereja Betel Indonesia. Bapak pakai pemimpin-pemimpin rohani kami. Jadikan alat-Mu Tuhan yang luar biasa. Menyelamatkan dunia ini. Memakai dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Jemaat, angkat kedua tanganmu. Sekarang kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai memenuhi hidup kita. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu. Diberkati keluarga, anak-anak dan cucumu. Diberkati usaha pekerjaan studimu. Dalam berkat kasih karunia Bapa menyertai kita hari ini sampai Yesus Kristus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Ibadah sudah selesai. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.